Nggak ada pula channel yang menceritakan kayak gini. Semuanya dimaklumi demi duit. Kaya tuh cita-cita, kaya tuh keinginan semua orang. Nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang hidupnya pengen miskin. Pasti semuanya pengen banyak duit. Nggak usah diomongin, pasti. Tapi carilah duit dengan yang masuk akal. Artis terkenal karena jualan baju. Jualan baju termasuk seni. Artis terkenal karena harga sepatu. Harga sepatu termasuk seni. Apa itu seni? Artis terkenal, jadi terkenal, disebut artis karena bertengkar. Apakah pertengkaran itu masuk dalam kategori seni? Artis terkenal karena bercerai. Apakah bercerai itu termasuk dalam kategori seni? Nggak sadar apa arti artis tuh. Pokoknya kalau terkenal artis. Orang yang terkenal di bidang seni disebut artis. Menjelek-jelekkan orang, apakah itu termasuk dalam ruang lingkup seni? Mengadu domba, apakah itu termasuk dalam ruang lingkup seni? Menceritakan isi WhatsApp, apakah itu masuk dalam kategori seni? Memperlihatkan jumlah uang, apakah itu masuk dalam kategori seni? Sengaja aku ngomong begini nih, biar ngerti artis itu apa. Menceritakan isi WhatsApp yang caci maki, akhirnya viral, apa itu masuk dalam kategori seni? Nah, kayak sad boy masuk akal. Terkenal karena puisi, terkenal karena kata-kata romantis, itu seni kan? Nah, itu baru masuk akal. Terkenal karena beli payung mahal, apakah masuk dalam kategori seni? Tanpa sadar artis itu sendiri merendahkan diri sebagai artis. Tapi mau diistimewakan. Pengusaha yang terkenal itu disebut public figure. Terkenal karena pengusaha. Public figure. Orang yang terkenal, orang yang dicontoh dalam hal karena jabatan. Ini artis, pokoknya kalau masuk TV artis. Maka semua orang mau jadi artis. Harusnya para artis itu menerangkan artis itu apa. Sekali lagi keulangnya. Muak lah ngomong begini nih, masa nggak ngerti? Ngerti sih, cuma belagak bodoh aja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa aku jelaskan agar pinter. Orang yang terkenal di ruang lingkup, orang pelaku seni, nah orang yang hidupnya di ruang lingkup seni disebut artis. Artis yang sangat terkenal disebut selebriti. Menceritakan mandi di kolam, apakah itu masuk kategori seni? Menunjukkan berapa meter luasnya kamar, apa itu termasuk kategori seni? Menceritakan harga mobil, apakah itu termasuk kategori seni? Tidak usah diceritakan yang begitu. Sudah pasti kalau terkenal tuh kaya. Sudah pasti. Kalau tiap hari di TV, kalau tiap hari di channel YouTube, penonton banyak, sudah pasti kaya. Nggak diceritakan aja orang udah tahu kaya. Norak.
datang ke sebuah stasiun TV, datang ke channel YouTube, menceritakan ditipu, menceritakan kekurangan ini itu, apakah itu masuk kategori seni? Alang kan enggak, gua ngomong begini ini agar sadar artis itu apa, supaya jangan rendah. Makanya jangan heran sekarang ini, wah terkenal artis itu, tapi pada akhirnya bingung keahliannya apa ya. Menunjukkan jumlah tas, disebut artis. Apakah itu termasuk kategori seni? Ayo bangkit orang-orang seni itu. Bercerita. Ceritakan apa itu seni. Diundang di sebuah stasiun TV. Diundang di sebuah channel YouTube. Hanya untuk ditanya siapa pacarmu. Kapan kamu menikah? Harusnya diundang di sebuah stasiun TV atau di channel itu menceritakan bidang seninya. Jangan menceritakan kapan putus, kapan nikah. Dan berapa bayaran. Berapa bayaran. Itu juga dunia seni kan yang namanya bayaran itu nggak bisa pukul rata kayak orang. Ya nggak bisa lah. Kayak orang kerja di kantor gitu. Nah, memberitahu berapa bayaran ke orang banyak itu akan jadi hal yang sangat sensitif. Sangat berpengaruh sekali gitu. Nah, sekarang ini dengan gamblang ngasih tahu bayaran diri sendiri, baik ngasih tahu bayaran orang lain, yang akhirnya jadi penilaian gitu. Iya. Namanya dunia seni nggak bisa kita pukul rata. Nggak bisa lah. Apakah dia sering di TV bayarannya besar? Apakah dia jarang di TV sekali-sekali aja bayarannya kecil gitu? Nggak bisa dipukul rata, diukur dari seberapa sering. Mempertunjukkan aurat, terkenal. Disebut artis, apakah itu kategori seni? Tapi sekarang nih nggak hanya artis ya. Hampir semua orang terkenal. Berbicara tidak pantas. Nah, kenapa pada akhirnya profesi artis itu jadi, karena kalau yang bergerak di bidang seni dan akhirnya semua orang yang bergerak di bidang seni kan artis, yang terkenal selebriti. Kalau yang terkenal karena jabatan public figure, gitu kan. Nah, kenapa pada akhirnya profesi artis ini jadi sorotan utama, tanggung jawab yang paling besar gitu. Padahal kan ada juga yang mengidolakan misalnya public figure siapa gitu. Tapi ketika seorang artis ini benar-benar jadi profesi yang ya itu sangat diistimewakan, tapi juga tanggung jawabnya sangat istimewa gitu. Ya karena ketika ada status artis tuh, pokoknya gini, kenapa tanggung jawab artis itu besar dan mempengaruhi banyak orang? Ya dibanding public figure gitu, maksudnya profesi lain gitu. Karena kalau sudah ada status artis itu,
Satu, dianggap sempurna. Yang kedua, apapun tentang artis itu sendiri, terlihat atau dinilai keren. Makanya mau tidak mau, akhirnya semua orang menyukainya. Nah cuma, yang jadi tidak baik itu bergeser dari yang seharusnya. Seharusnya dia menghibur dengan bernyanyi, jadi malah curhat-curhatan. Karena di otak, mindset itu, di mindset semua orang itu, di otak semua orang itu, apapun yang bersangkutan dengan yang namanya artis itu keren. Dan patut dicontoh. Nah kalau dia tidak baik, dicontoh tidak baiknya. Sedangkan yang public figure yang di luar artis tuh tidak semuanya dianggap keren dan sempurna. Tapi kalau sudah ada kata-kata artis, apapun tentang dia tuh keren. Dan pasti dicontoh. Makanya karena apapun tentang artis itu keren dan menarik, makanya sangat besar pengaruh. Tapi kalau orang terkenal di hal lain, belum tentu apapun tentang dia tuh keren. Kalau mencontoh penampilan artis, nah itu tidaklah salah. Kalau mencontoh gaya rambut artis, itu tidaklah salah. Kalau mencontoh warna kulit artis, pingin, itu juga tidak salah. Karena baik keahliannya maupun penampilannya tuh selalu menarik yang namanya artis. Nah yang salah tuh yang curhat, udah diketahui banyak orang. Yang bercerai, nggak udah. Yang menikah berkali-kali, nggak udah. Yang saling caci maki, nggak udah. Itu aja yang salah. Nah tolong buanglah itu. Kalau mencontoh gaya berpakaian artis itu tidak salah. Malah akhirnya semua orang pengen jadi keren. Mencontoh keahlian yang bernyanyi, ya tidaklah salah. Malah semua orang pengen bernyanyi. Mencontoh di ruang lingkup aktingnya yang dapat, yang mengena. Akhirnya semua orang pengen jadi bintang film, tidak salah. Yang salah tuh yang ceritain duit di bank berapa, harga sepatu berapa. Masa tiap hari tampil tuh itu aja yang dipertunjukkan. Salah satu contoh, karena gue suka slang. Gak pernah aku tahu kehidupan pribadi kakak. Pokoknya aku tahu tentang kakak tuh karena dia nyanyi. Keren, udah. Suka slang. Aku tidak pernah tahu tentang kehidupan pribadi Abdi, pribadi Rido, kehidupan pribadi Ipanka, Bim. Setahu aku pokoknya tahu slang itu kalau dia konser. Kalau yang lama-lama tuh masih keren lah. Bukan masih keren lah, sangat keren. Tetap pantas disebut artis tuh. Sangat pantas malah. Ya kalau pada akhirnya ketahuan bercerai, pada akhirnya ya. Jangan malah ini disengaja dipertontonkan, malah yang lucunya tuh untuk terkenal aku ini jeleknya na'udzubillah. Lo cantiknya na'udzubillah. Misalkan diatur kita ini pacaran.
Nah itu yang salah tuh. Kalau yang lama-lama sih masih enak. Ya. Yang baru-baru ini. Jangan banyak yang terkontaminasi lama-lama. Malahan kadang-kadang yang lama pun udah keikut dengan suasana saat ini. Ya, betul. Itu lucunya lagi. Kalau yang sekarang-sekarang ini begitu, ya wajar aja. Yang lama-lama jadi mau ikut pula. Maksudku tuh ceritakanlah di ruang lingkup seninya mah. Atau inspirasi lah semua yang menyukai itu supaya berpenampilan kayak gini. Potongan rambut seperti itu. Kalau zaman dulu ada artis terkenal potongan rambutnya begitu, pingin dicontoh. Nah itu kan masih positif. Intinya baik yang udah jadi artis maupun yang belum jadi artis, pelajari dulu apa itu artis. Ya. Ceritain harga kutek itu bukan seni. Pelajari dulu apa itu artis dan sadari betul apa konsekuensi ya tanggung jawab seorang artis, kemudian konsekuensi seorang artis. Itu aja sih. Ya buat yang nonton, tontonlah yang menginspirasi, tontonlah yang positif, yakinlah dominannya segala sesuatu yang dipertontonkan di luar daripada seni, tidak semuanya itu kebenaran. Sekali lagi, segala sesuatu yang dipertontonkan oleh seorang artis di luar seni atau di luar berkesenian, tidak semuanya sebuah kebenaran. Sekali lagi, buat yang nonton, segala sesuatu yang dipertontonkan oleh artis di luar daripada seni, tidaklah semuanya itu sebuah kebenaran. Menurutku itu hanya rekayasa dan gimmick biar pamornya naik lagi dan duitnya banyak lagi. Karena kalau mempertontonkan seninya, sayangnya udah nggak menarik. Maka bikin gimmick lah atau rekayasa biar pamornya naik dan duitnya banyak. Jadi tontonlah yang berkesenian. Dan pesan buat artis, sekali lagi aku ucapkan ya, masa nggak ngerti. Orang yang di ruang lingkup seni, apapun nama seninya, itu disebut artis. Jadi hai para artis, hiburlah kami ini dengan keahlianmu di bidang seni. Apapun bentuk seni. Jangan hibur kami dengan masalah pribadimu. Jadilah penyemangat buat kami yang nonton ini. Berilah kami ini menginspirasilah buat kami semua. Berhentilah bertengkar. Karena kalian semua contoh buat yang nonton. Mending kalau bertengkar itu benaran. Mayoritas rekayasa biar pamor naik dan duit banyak lagi kan. Pertontonkanlah yang benar dan baik dan bermanfaat. Jangan pertontonkan yang menjadi contoh buruk buat kami semua nih. Sekali lagi ya para artis ya,
dengan penuh kerendahan hati. Orang yang bergerak di ruang lingkup seni, apapun bentuk seninya, itu disebut artis. Kemudian sangat terkenal artis itu disebut selebriti. Jadi hiburlah kami dengan seni yang engkau kuasai. Semoga sukses buat kita semua. Dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ingatlah Tuhan dimanapun berada. Biar punya harga diri dan rasa malu. Semoga kita dituntun oleh Tuhan. Sehingga kita punya kesadaran sebagai manusia. Agar tahu hal baik dan buruk. Dan jalanilah kehidupan dengan realita. Jangan dengan penuh kepalsuan. Kehampaan hidup manusia itu, walau punya apa-apa, walau bersama siapapun, itu disebabkan karena kebohongan dan kepalsuan. Untuk seluruh pelaku seni maupun penikmat seni, harga diri, harga mati. Buat para pelaku seni, dimanapun berada, jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan marah dengan apapun yang disampaikan. Tujuannya cuma satu, biar yang namanya artis itu tetap berkarisma, berwibawa, sehingga dihormati dimanapun berada. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Burgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya.